Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Haritya Wisesa. Saya dari kelas reguler sore. Saya akan menjelaskan mengenai Introduction to Information System. Untuk yang pertama yaitu elemen pada sistem informasi. Elemen pada sistem informasi terdiri dari tiga elemen, yaitu ada orang, prosedur, perangkat kelas, jaringan komputer, basis data, dan perangkat lunak. Untuk orang yaitu yang dimaksud orang yaitu orang yang menggunakan sistem informasi tersebut. Misalkan sistem informasi kepegawaian yaitu yang menggunakan yaitu yang pasti pegawainya. Lalu ada prosedur. Untuk prosedur yaitu alur bisnis dalam sistem informasi yang dijalankan. Misalkan tujuan dari sistem informasi itu adalah untuk mendapatkan untuk me, untuk memanage karyawan-karyawan yang ada. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan prosedur. Untuk perangkat keras yaitu eh, hardware yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Misalkan laptop, terus server, dan lain-lain. Untuk jaringan komputer yaitu jaringan berfungsi untuk menghubungkan user sistem informasi yang satu dengan yang lain, misalkan dari data A dari user A, data dari user A dan data user B bisa terhubung dalam satu jaringan, itu menggunakan jaringan komputer internet. Lalu ada basis data yaitu data-data dari sistem informasi pasti akan disimpan pada basis data. Contoh basis data yaitu ada MySQL dan lain-lain. Untuk perangkat lunak yaitu eh, software yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi tersebut, misalkan aplikasi apa gitu. Lalu pengertian teknologi informasi dan sistem informasi. Untuk teknologi informasi yaitu pengertian teknologi informasi adalah fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Maksud dari perangkat keras untuk masuk dari fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan lunak, yaitu misalkan untuk perangkat keras yang sudah disebutkan tadi seperti laptop, lalu server untuk mendukung sistem informasi yang berkualitas, dan perangkat lunak seperti aplikasinya yang digunakan, misalkan Exa mungkin untuk konfigurasi server atau aplikasi yang digunakan misalkan Excel atau dan lain-lain. Untuk sistem informasi yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan sistem operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur yang terorganisasi. Sistem informasi yaitu adalah sebuah sistem yang memanage sebuah organisasi. Misalkan misalkan karyawan pasti memiliki sistem untuk memanage gaji, untuk kenaikan pangkat, lalu ada biodata dan lain-lain. Intinya seperti itu, untuk manage operasional dari sebuah organisasi agar teratur. Itu yang dinamakan dengan sistem informasi. Lalu ada jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama yaitu Transaction Processing System atau disingkat TPS. Transaction Processing System adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Jadi intinya sistem informasi ini memiliki jumlah data yang sangat besar untuk
transaksi atau bisnis-bisnis dan lain-lain yang datanya disimpan di database. Contohnya adalah sistem kepegawaian atau sistem aset manajemen yang pasti datanya itu jumlahnya sangat besar. Lalu yang kedua ada manajemen information system atau disingkat dengan MIS. Manajemen informasi sistem adalah sebuah sistem atau proses yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengelola organisasi secara efektif dalam suatu aplikasi sistem informasi yang menyediakan laporan informasi terpadu bagi pihak manajemen. Jadi intinya sistem informasi ini yaitu menyediakan informasi yang diperlukan bagi pihak manajemen, yaitu contohnya manajemen atas misalkan HRD atau CEO pasti dia tidak membutuhkan data-data misalkan data penjualan hari ini atau dan lain-lain, pasti pihak manajemen membutuhkan data misalkan hanya 1 bulan ini berapa penjualan. Intinya sistem ini untuk pihak manajemen dan datanya sangat singkat agar mudah dimengerti. Lalu pengertian Decision Support System atau disingkat DSS. Decision Support System adalah interaktif sistem informasi berbasis komputer yang menggunakan model keputusan dalam database khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi managerial end user. Ya, intinya untuk sistem ini yaitu di dalam sistem itu di dalam sistemnya ada pengambilan keputusan oleh sistem. Jadi data-data yang dikumpulkan lalu akan dijadikan sebuah hasil akhir untuk menentukan sebuah target. Misalkan contoh penilaian dosen, yaitu data-data yang dikumpulkan nanti akan dicetak dan akan menampilkan dosen yang terbaik. Mungkin contoh singkatnya contoh mudahnya seperti itu. Lalu ada expert system. Nah, untuk expert system merupakan suatu sistem yang menggunakan pengetahuan manusia dalam komputer untuk memecahkan masalah yang biasa dikerjakan oleh seorang pakar. Misalkan ada seorang pakar di bidang kesehatan. Nah, ilmu yang dimiliki oleh si pakar tersebut bisa kita masukkan ke dalam sebuah sistem aplikasi kita, dan contohnya yaitu sistem diagnosa penyakit. Dan jadi di dalamnya kita akan mengetahui misalkan untuk gejala-gejala apa saja, nanti hasilnya akan ada nama penyakitnya apa, lalu obatnya apa dan lain-lainnya. Itu contoh dari expert system. Jadi menggunakan pengetahuan manusia Untuk Office Automatic System yaitu penggunaan elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Contohnya misalkan pada sistem arsip surat, dari kepala bagian ke sekretaris itu sekarang tidak perlu menggunakan surat fisik, jadi bisa menggunakan aplikasi. Dengan PDF tersebut dikirim melalui sistem dan diterima oleh sekretaris. Lalu pemanfaatan sistem informasi oleh organisasi. Ada keuntungan untuk pemanfaatan sistem informasi. Contohnya yang pertama yaitu peningkatan keuntungan perusahaan. Yang dimaksud dengan peningkatan keuntungan yaitu dengan menggunakan sistem informasi dapat meminimalisir meminimalisir biaya. Jadi keuntungan untuk perusahaan dapat semakin besar. Lalu penggunaan biaya bisnis. Jadi dengan sistem yang tadinya menggunakan kertas dan lain-lain bisa diminimalisir dengan menggunakan file. Jadi tidak akan menghemat pengeluaran. Lalu peningkatan pangsa pasar. Dengan menggunakan sistem informasi kita bisa meningkatkan pangsa pasar kita melalui
Contohnya melalui iklan di sosial media seperti Google Ads atau Facebook Ads dan lain-lain. Dan nomor keempat, perbaikan relasi dengan pelanggan dan pemasok, yaitu dengan menggunakan sistem informasi kita bisa berinteraksi langsung antara pelanggan dan pemasok. Jadi tidak perlu untuk bertemu, kita bisa dari rumah saja, dari tempat masing-masing kita bisa berhubungan langsung dengan pelanggan ataupun pemasok. Yang lima adalah peningkatan pembuatan keputusan. Jadi untuk peningkatan keputusan ini bisa menggunakan sistem pengambil keputusan, misalkan yang tadi contohnya pengambilan dosen itu, jadi tidak perlu manual, bisa menggunakan sistem saja. Lalu yang terakhir ada stakeholder sistem informasi. Pada stakeholder sistem informasi terdapat tiga, yaitu ada sistem owner, yaitu orang yang bertanggung jawab pada proyek atau pengembangan sistem informasi. Jadi contoh dari penanggung jawab itu misalkan ada CEO, atau kalau di sekolah ada kepala sekolah dan lain-lain, yaitu orang yang memiliki jabatan paling tinggi. Lalu yang kedua adalah sistem user. Sistem user yaitu orang yang menggunakan atau terpengaruh sistem informasi tersebut. Jadi misalkan pada sistem sekolah yang menggunakan itu pasti ada guru ataupun siswa. Itu disebut dengan sistem user. Dan yang terakhir adalah sistem analis, yaitu spesialis yang mempelajari masalah kebutuhan sebuah organisasi. Yaitu contohnya untuk bisnis, proses data, dan lain-lain. Jadi pada sebuah sistem informasi itu ada spesialis analis yang bertugas untuk menentukan kemajuan bisnis atau menentukan logik dari bisnis pada sistem informasi. Contohnya pada sekolah misalkan ada kesiswaan untuk mengatur siswa dan lain, untuk mengatur siswa dan lain-lain, peraturan. Lalu ada kurikulum, itu bagian untuk mengatur mata kuliah atau mata pelajaran yang digunakan oleh siswa. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.